Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Alfian Bahri, seorang guru amatiran yang tidak henti-hentinya untuk terus belajar dan belajar. Namanya juga amatiran. Pada edisi kali ini saya ingin coba memberi pikiran atau tolak ukur tentang bagaimana cara kalian agar bisa menentukan di level mana cara kalian membaca sebuah informasi. Ini sangat penting karena selama ini kan kita membaca saja, entah itu paham nggak ya bodoh amat gitu. Di video ini saya ingin coba untuk memberi tolak ukur atau pembagian atau klasifikasi yang bisa kalian gunakan di level mana sih sebenarnya kalian itu saat membaca informasi. Simak baik-baik videonya. Sebelum saya bicara lebih banyak, saya ingin mencoba mengenalkan identitas dulu biar kita itu lebih dekat, lebih cair dan lebih enjoy. Saya Alfian Bahri, memang ngajar sebagai guru bahasa Indonesia dan terlibat banyak dalam komunitas-komunitas literasi khususnya di Surabaya, lalu juga komunitas-komunitas sastra, komunitas-komunitas jurnalistik yang memang dunia kerjanya itu di dunia teks dan informasi. Jadi saya sedikit banyak tumbuh besar di sana. Walaupun ya sejak saya fokus dagang dan memang sudah nikah, hal-hal semacam itu terkadang perlu saya kurangi karena fokus kerjaan harus benar-benar di dagangan, dagang martabak, ngajar dan lain sebagainya. Tapi saya benar-benar berhutang budi dan tumbuh besar di lingkungan-lingkungan komunitas-komunitas teks dan informasi. Di situ saya dapat pelajaran yang begitu luar biasa tentang tahapan-tahapan membaca, teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya ada di tahap mana? Tahapan kita itu di level mana sih? Selama ini kita akan cuman membaca ya udah selesai gitu. Membaca walaupun nggak paham ya udah gitu. Membaca walaupun salah memahami ya udah gitu. Itu cukup rumit sebenarnya kalau kita benar-benar masuk ke dalam dunia digital media sosial hari ini yang memang penggerak utamanya itu bahasa. Bayangkan kalau kita tidak menguasai bahasa, makna tunggal aja kita itu pusing, apalagi makna yang sudah dilipat gandakan dan berbelit-belit dan sudah semakin kompleks, ya kita akan rentan untuk disalahpahami, bertengkar tiada ujung, debat kusir yang ujung-ujungnya kalau sudah emosi menyangkut pautkan ideologi dan politik tertentu akan kena ITE gitu. Jadi bayangkan lipatan persoalan yang kita hadapi hari ini. Itulah mengapa kita lagi dan lagi perlu untuk merenungkan sejenak di mana sih kita itu taraf membacanya gitu, teman-teman. Yang pertama, langsung saja, cara membaca biasa. Jadi ini tahap kalian membaca gitu aja. Membaca ada informasi apa ya bodo amat, yang jelas tahu oh ada kecelakaan gitu. Umpamanya kalian jalan di suatu jalan raya, lalu di sana ada kecelakaan, kan itu informasi sebenarnya, sama saja dengan teks itu. Lalu kalian kecelakaan ya udahlah bodo amat gitu, jalan gitu. Nanti ditanya orang, di sana tadi macet, ada apa? Kecelakaan siapa, apa sama apa, korbannya bagaimana, dia nggak bisa jawab. Yang jelas udahlah itu pokok kecelakaan gitu. Itu tahap membaca sebenarnya, teman-teman. Hanya tahu sekilas tentang informasi itu, tahu apa itu informasi yang berjalan gitu aja. Lalu contoh lainnya kayak ada buah gitu di suatu meja, lalu kamu lewat di depannya saat kondangan. Di sana ada buah apel, buah pisang, buah jeruk, macam-macam. Kamu cuma tahunya ya oh buah gitu. Saat anakmu di rumah ada pelajaran tentang mengulas identitas buah, mengulas manfaat buah. Ayah, manfaat jeruk itu apa sih? Manfaat apel itu apa sih? Kamu nggak tahu? Nggak tahu, coba cari sana lah gitu. Dia tahu buahnya gitu. Dia tahu itu nama buah apa, wujudnya bagaimana, keadaannya bagaimana. Dia tahu gitu. Tapi lebih lanjut tentang itu nggak tahu gitu. Itu taraf membaca sederhana, teman-teman. Dan ini buahnya yang dialami oleh orang-orang di Indonesia. Banyak di sini, apalagi di level-level pendidikan murid gitu, banyak di level ini, teman-teman.
Jadi kita membaca sederhana gitu aja. Membaca wis pokoknya membaca, dapat informasi, selesai gitu. Bodoh amat dengan apa yang ada di dalamnya. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua itu tahap membaca pemahaman. Kalau tadi membaca sederhana, sekarang membaca pemahaman. Jadi di level ini seseorang itu sudah mencari tahu di balik itu apa gitu teman-teman. Jadi kalau contoh tadi itu ada kecelakaan ya dia sederhana saja tahu, oh kecelakaan si mobil dengan motor, korbannya si X, umurnya sekian, lalu dia juga bekerja sebagai ojol gitu. Jadi itu yang menjadikan kita jauh lebih memahami. Walaupun jauh apakah penting hal semacam itu, ya tergantung juga, itu bisa penting bisa enggak. Tapi yang jelas kita konteksnya di sini yang lebih diutamakan adalah kita memahami lebih lanjut tentang itu. Kalau kita tidak memahami lebih lanjut tentang itu, ya sebenarnya kita nggak bisa mengklaim suatu kebenaran, mengklaim suatu informasi, mengklaim kita tahu gitu. Kalau ada yang nanya, di sana ada apa? Nggak tahu, tadi cuma lihat ada kecelakaan, selebihnya nggak tahu. Itu jawaban yang realistis sebenarnya, yang cukup sudah bisa diterima. Tapi kalau kalian cuma menjawab, oh ya ada kecelakaan, tapi nggak ada kedewasaan untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang itu, akan sedikit rumit. Embel-embel pemahaman ini yang harus ditempel. Jadi di level ini intinya yang ingin saya katakan konteksnya, membaca pemahaman itu kita sudah tahu gagasan pokok, ide pokok, lalu keterkaitan gagasan pokok, kalimat utama, kalimat penjelasnya, kita paham, sudah bisa membedakan, oh ini maksudnya ini loh gitu, oh ini itu maksudnya bukan ini tapi ini gitu. Jadi kita mencari tahu lebih lanjut, kita memahami teks itu, kita memahami informasi itu, informasi yang cuma satu itu kita benar-benar memahami secara utuh gitu. Itu membaca pemahaman kita di level itu. Nah, di level ini terkadang orang Indonesia itu sudah banyak tumbangnya. Paham ya? Dia di level membaca pemahaman, benar, berusaha untuk memahami, mencari lebih lanjut, tapi lagi dan lagi gagal untuk benar-benar menemukan gagasan pokok, ide pokok, maksud kalimat itu sebenarnya apa gitu. Inti kalimat itu sebenarnya apa. Kita itu terkadang gagal memahami itu. Di level ini orang Indonesia sudah banyak kolapsnya, teman-teman. Itu sebabnya ya nggak heran kalian itu sering lagi dan lagi itu selalu salah dipahami oleh banyak orang. Walaupun dia kekeh, wah saya sudah baca, tapi maksud saya itu loh nggak gitu sebenarnya. Tapi mengapa kamu kok kayaknya sibuk sendiri membuat perspektif gitu. Itu kadang kayak gitu. Itu ada dua kemungkinan teman-teman. Saya yang memang gagal memahamkan mereka, atau mereka yang gagal paham kepada saya. Tapi untuk mengurai itu sebenarnya bisa kita gunakan atribut-atribut kebahasaan untuk mengurainya gitu. Gak bisa kita selesaikan dengan ya biarkan aja, itu kan namanya multi perspektif. Oh justru itu yang harus dihindari. Kalimat atau informasi atau teks yang baik itu memang tidak ambigu dan benar-benar kuat secara argumentatif, secara informasi, secara gagasan, benar-benar kuat dan gak salah dipahami. Inilah mengapa penting DPR, pembuat undang-undang itu benar-benar menyadari pentingnya makna-makna yang sebenarnya absolut, nggak karet, nggak mudah dibelokkan, nggak mudah ditafsirkan. Itu penting dalam membuat undang-undang gitu. Membaca pemahaman itu level kedua. Kalian sudah ada di level mana ini? Sebelum saya lanjut di level 3 dan level 4. Jadi itu ya, pertama membaca sederhana, kedua membaca pemahaman. Lah, ketiga itu membaca literasi. Dan ini yang lagi rame dan selalu rame, dan bahkan sekarang itu Anda hanya sekedar membaca gitu aja itu sudah disebut literasi. Terkadang Anda membawa buku saja itu sudah disebut literasi. Anda memfoto orang membaca buku aja itu sudah disebut kegiatan literasi. Jadi sebetapa menariknya sebenarnya literasi ini, teman-teman. Sampai sesuatu yang bukan literasi pun disebut literasi. Jadi laris manis literasi hari ini itu. Tapi kalau kita bicara sejarahnya tentu akan sedikit panjang, tapi saya ingin coba fokus tentang literasi itu sendiri apa. Kalau tadi membaca sederhana itu ya membaca gitu aja, wis gak dipahami apapun sesuatu dibalik di dalamnya. Kalau membaca pemahaman itu menjangkau gagasan pokok yang ada di teks itu sendiri. Kalau literasi, literasi ini semakin rumit teman-teman, karena kalian dipaksa sebenarnya
untuk membandingkan teks dengan teks, gagasan pokok dengan gagasan pokok. Kan teks itu banyak. Inilah cara membedah multitafsir sebenarnya. Cara membedah keanekaragaman teks, cara membedah beraneka ragam perspektif gitu. Ini fungsi literasi di sini. Dan inilah mengapa media sosial selalu dikaitkan pentingnya literasi, pentingnya literasi, pentingnya literasi. Karena literasi itu sendiri sebenarnya itu membanding-bandingkan antara teks satu dengan teks lain, mencari tahu teks satu dengan teks lain gitu. Jadi kalau yang membaca pemahaman itu dalam teks itu sendiri yang dicari tahu, tapi kalau literasi, teks yang kita cari tahu itu dalamnya itu coba dikembangkan dengan teks lain yang memiliki keterkaitan. Jadi ada intertekstualitas. Karena teks sendiri tidak pernah berusaha otonom, teman-teman. Pasti terkait sama teks-teks lain. Dan tugas literasi inilah mencari teks-teks lain itu. Agar apa? Agar mendapat pemahaman baru, agar mendapat pemahaman yang benar-benar segar, agar mendapat pemahaman yang benar-benar otentik. Karena sudah membanding-bandingkan, oh ternyata maksudnya ini loh pembacaan saya yang terbaru dari fenomena A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi gagasan pokok sudah dikaitkan sama gagasan pokok, text to text gitu. Itu kuncinya di situ literasi. Dan kalau kalian, ini penting, kalau belum mengucapkan pikiran ketika sudah membaca teks to teks yang banyak itu pun masih belum disebut literasi. Masih disebut membaca pemahaman. Karena belum berusaha menampilkan hal baru, belum berusaha melakukan perspektif baru. Berdasarkan teks to teks itu tadi. Kalau kita belum mengucapkannya, belum berani mengatakannya, kita sebenarnya belum benar-benar literat itu, belum benar-benar literasi itu. Itu tantangannya semakin rumit kan. Membacanya saja kita itu males, pusing, nggak paham-paham. Kok ini malah disuruh untuk mengucapkan, mempersepsikan. Jadi ya bisa dibayangkan itu sendiri teman-teman. Lipatan masalah yang kita hadapi di dunia serba bahasa seperti hari ini. Lalu berikutnya ada semacam yang disebut ini makin gila teman-teman. Multiliterasi. Yang keempat, multiliterasi. Apa itu? Literasi aja pusing tadi. Ditambah multiliterasi. Apa coba? Ini makin kompleks, sekalipun kalian coba benar-benar mengurainya, akan berpotensi kewalahan teman. Tidak berpotensi gagal atau nggak bisa, tapi kewalahan. Karena apa? Karena kompleksitasnya benar-benar jelimet dan luar biasa ekstrim gitu. Mengapa saya bilang begitu ekstrim? Karena teks sendiri yang sudah rumit itu, teks yang sudah sulit kita pahami makna utamanya karena dia selalu bergerak, apalagi multiteks dan lain sebagainya. Yaitu sekarang di dalam multiliterasi, teks sudah bukan teks itu sendiri, teman-teman. Teks itu sudah dikaitkan sama musik, sama gambar, sama apa itu joget-joget, sama hal-hal viral, macam-macam sekarang dikaitkannya teman-teman. Kayak umpamanya kalian joget apa gitu ya, ngasih informasi apa niatnya kan, tapi di belakang ada foto toko tertentu, itu terkadang akan menjadi makna yang berbeda teman-teman. Orang-orang sudah akan masuk ke ranah yang semacam itu pembacaannya. Semakin rumit itu. Ada multiliterasi. Jadi kita terkadang itu ingin menyampaikan sesuatu, ditambahi musik, ditambahi gambar, ditambahi joget-jogetan. Itu semakin menjadi tantangan yang luar biasa bagi si pembaca gitu. Kayak saya ini. Ini kan ngasih informasi. Tapi di sini ada buku, ada informasi lainnya, ada background yang sedikit memberi maksud. Ini kalau kalian pahami, itu sudah semakin kompleks teman-teman. Apalagi kalau saya kasih musik, mengapa sih ada musik itu? Kan gitu nanti pertanyaan lanjutannya untuk mencari tahu apa itu ideologi atau informasi yang ingin saya sampaikan. Jadi semakin rumit teman-teman. Ini mengapa buku juga saya taruh sini gitu. Tujuannya apa? Dan tujuannya apa juga buku yang ini saya taruh di sini gitu. Jadi semakin rumit sekali lagi tentang multiliterasi ini. Teks sudah dikaitkan sama hal yang di luar informasi itu sendiri. Di luar teks itu sendiri ada musik, ada gagasan, ada apa itu tarian, ada gambar.
wes macam-macam, bahkan ada ideologi, wes tambah rumit teman-teman. Disitulah letak multiliterasi. Kita sekarang berada pada zaman multiliterasi, tapi kemampuan kita berada pada level membaca pemahaman. Jadi di level pemahaman itu pun kita ya kewalahan. Jadi sebenarnya kita itu ada di mana sih, kan gitu teman-teman. Ya nggak heran kalau undang-undang ITE itu begitu laris dan begitu mudah untuk diaplikasikan kepada siapapun. Yang salah sebut, yang salah maksud, yang salah ucap, yang salah tulis, itu gampang sekali dihancurkan atau dipersoalkan dengan undang-undang ITE. Jadi ini teman-teman yang menjadi tantangan kita dalam hidup bermedia sosial. Ada 4 tahapan membaca. Dan bangsa ini saya nggak tahu berada di tahap mana, entah itu membaca sederhana, membaca pemahaman, literasi, atau multiliterasi. Dan kalau diturunkan di level individu, kalian bisa cross check sendiri kalian itu sebenarnya berada pada tahapan yang mana. Kalian suka membaca informasi itu di level dengan cara yang seperti apa. Silakan renungkan baik-baik, semoga bisa menginspirasi semua dan selamat menganalisis. Bye-bye.